orang tua yang berzina, orang tua yang selingkuh. Maksud Syekhun Zanin ini adalah orang tua yang tidak sadar diri, tapi dia masih di umur dia 50 tahun ke atas, seharusnya dia mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru melakukan, mohon maaf, perbuatan-perbuatan tercela. Tapi memang begitu kata Nabi, kelak di akhir zaman itu dunia ini terbalik. Kenapa dikatakan dunia terbalik? Yang tua-tua itu memang kadang-kadang lebih ganas daripada yang muda-muda. Ini masalah bagi kita. Kenapa kita katakan demikian? Ternyata boleh kita lihat di televisi, kakeklah yang melakukan, mohon maaf, kakek yang memperkosa cucu, orang tua yang memperkosa anak. Artinya apa? Ini kasus-kasus yang ditampakkan oleh Allah di akhir zaman, yang sejalan dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun mungkin belum seutuhnya, tetapi indikasi kedatangan atau fitnah tersebut mulai nampak. Dan Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di zuhur ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh dan salihah insyaallah. Semoga anak-anak kita termasuk anak-anak yang saleh dan salihah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, dan kemudian Allah terima amal ibadahnya. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang 9 golongan. Yang 9 golongan ini Allah tidak mau ajak mereka berbicara, la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim, dan Allah tidak mau mensucikan mereka, wala yanzuru ilaihim, Allah tak mau melihat mereka, walahum azabun alim, ancaman yang keempat, orang tersebut mendapatkan azab yang sangat pedih. Tapi dalam ayat yang lain Allah berkata wa yal'anuhumullahu la'inun wa yal'anuhumul la'inun, Allah laknat orang-orang tersebut. Setidaknya ada 5 ancaman yang Allah berikan. Ancaman pertama, tidak diajak berbicara, tidak dilihat, tidak disucikan. Tidak diajak berbicara, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan. Padahal harapan kita, kalau kita sudah mati itu harapannya nanti kelak bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amal salih. Yang diharapkan oleh manusia yang hidup itu cuma satu, kelak dia bisa bertemu dengan Allah. Nah ini Allah tidak mau lihat dia, Allah tidak mau dia mengajak dia berbicara, Allah tak mau mensucikan dia, bagi dia azab yang sangat pedih. Bagi dia azab yang sangat pedih, kemudian dia dilaknat oleh Allah. Nah orang-orang seperti ini, pelaku-pelaku seperti ini disebut dengan pelaku dosa besar. Orang-orang yang melakukan dosa besar, kata Imam Az-Zahabi, itu paling tidak ada beberapa neraka yang mereka tempati. Kalau dosa yang mereka lakukan besar, dan besarnya dosa tersebut sampai kepada akar kemunafikan dan kekafiran, maka nerakanya Jahannam. Dan dosa-dosa besar yang lain ada yang disebut dengan masalakakum fis saqar. Contoh adalah orang-orang yang tidak mau memberi makan anak yatim, orang-orang tak mampu, itu nerakanya sakar. Ada orang-orang yang mohon maaf punya perhatian terhadap orang tak mampu, tapi ada yang melarang. Itu sama, pelaku-pelaku tersebut dimasukkan oleh Allah di dalam neraka sakar. Masalakakum fis saqar. Lam nakul minal musallin, kami tidak solat. Yang kedua, dosa besarnya orang yang tidak solat. Nah sekarang ada orang yang mendapatkan ancaman yang banyak, termasuk neraka-neraka yang tadi disebut. Siapa mereka? Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala faqara'aha thalatha mirar. Allah dan Rasul sebutkan 3 kali. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru. Itu orang sangat merugi. Ya, sangat merugi kata Rasulullah. Siapa mereka? Al-musbil. Yang 3 pertama al-musbil. Ini sudah kita sampaikan kemarin, al-musbil. Kemudian al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga al-munfiq lis-sil'ah atau munfiqu sil'ah. Ada orang-orang yang memang bersumpah bihalafin kadzib, dengan sumpah palsu tapi untuk melariskan dagangannya. Itu yang
tiga pertama. Kemudian ada tiga kedua, ada salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim. Apakah Allah tidak juga akan melihat mereka? Tidak. Kemudian disampaikan siapa mereka? Mereka adalah syuhun zanin, orang tua yang berzina. Kemudian wa malikun kadzab. Malikun kadzab ini penguasa yang pendusta. Wa'ailun mustakbirun au mutakabbirun, orang miskin yang songong atau sombong, angkuh. Kemudian ada hadis yang lain berkata, salasatun la yukallimullah yaumal qiyamah. Siapa mereka? Tiga yang kedua sudah, sekarang tiga yang ketiga. Ada rajulun ala fadli ma'id bil falati yabna'uhu min ibdis sabil. Ada orang yang datang meminta bantuan untuk dikasih air minum sementara dia dalam perjalanan. Ini dulu, karena perjalanan dulu padang pasir, perjalanan panjang dalam di Arab itu, sehingga ketika ada orang yang punya tempat, kemudian baik gubuk kecil ataupun punya sumur, datang orang minta air. Nah, kemudian dia tidak mau memberikan air tersebut untuk menghilangkan dahaga orang-orang musafir tadi. Ini konteks hadisnya begitu. Tapi hari ini sebenarnya itu bisa disamakan dengan orang-orang pelit. Bisa disamakan dengan orang-orang pelit. Masuk dalam kategori tersebut orang-orang pelit yang memang tidak bisa atau tidak mau memberikan keringanan atau kelonggaran kepada orang-orang untuk menghilangkan hausnya. Dan itu tidak sedikit, hari ini banyak. Bahkan itu perhitungan. Bin Ibn Sabil. Wa rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri. Ada orang-orang yang berbaiat kepada salah seorang penguasa ataupun pemimpin ataupun siapapun itu untuk mendapatkan keuntungan setelah sholat asar. Maksudnya apa? Habis sholat asar mereka keluar dari masjid, tapi kemudian mereka bersumpah atas nama Allah, meskipun kadzib sumpah tersebut, untuk melariskan dagangan-dagangan yang mereka dagang. Jadi di Turki itu ada satu kebiasaan, ketika orang sudah keluar dari masjid itu banyak para penjual-penjual di depan itu. Nah itu banyak yang bersumpah. Tidak hanya di Turki, di Saudi juga ada. Di Saudi, di Indonesia juga ada. Ada di Oman juga ada. Di beberapa negara banyak melakukan perbuatan demikian. Masalahnya kita tidak tahu apakah mereka betul bersumpah atau tidak. Dia ada yang sumpahnya beneran, ada yang tidak beneran. Kalau kita datang ke pasar itu banyak orang-orang yang bersumpah, tapi mohon maaf, sumpahnya kadang-kadang tidak beneran itu. Sampai Nabi kata dalam riwayat yang lain, al-halafu munafiqah lis-sil'ah mumhiqatun lil barakah. Kata Nabi, orang-orang yang mudah bersumpah itu, kata Nabi, itu memang bisa mendatangkan orang, meyakinkan orang dalam jual beli dia. Bisa mendatangkan keuntungan, tapi sedikit keberkahan. Bahkan tidak ada keberkahan. Nah kalau dia sumpahnya tak jujur, atau sumpahnya dusta, itu bukan mendatangkan keberkahan dan keuntungan, justru bisa menghancurkan. Nah kemudian di situ kemudian Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu ila dunya. Kata Nabi, tiga yang terakhir itu, kata Nabi, ada orang yang berbaiat kepada para penguasa, tapi tujuannya mohon maaf, tujuannya untuk dunia. Tujuannya untuk dunia. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita masuk pada nomor yang ketiga. Di tiga yang pertama kita sudah, al-musbil sudah, mannan orang-orang yang mengungkit sudah, orang-orang yang bersumpah tapi dusta sudah. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Ada namanya syekhun zanin, orang tua yang berzina, orang tua yang selingkuh. Maksud syekhun zanin ini adalah orang tua yang tidak sadar diri, tapi dia masih di umur dia 50 tahun ke atas, seharusnya dia mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru melakukan, mohon maaf, perbuatan-perbuatan tercela. Tapi memang begitu kata Nabi, kelak di akhir zaman itu dunia ini terbalik. Kenapa dikatakan dunia terbalik? Yang tua-tua itu memang kadang-kadang lebih ganas daripada yang muda-muda. Ini masalah bagi kita. Kenapa kita katakan demikian? Ternyata boleh kita lihat di televisi, kakeklah yang melakukan, mohon maaf, kakek yang memperkosa cucu, orang tua yang memperkosa anak. Artinya apa? Ini kasus-kasus yang ditampakkan oleh Allah di akhir zaman, yang sejalan dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun mungkin belum seutuhnya, tetapi indikasi kedatangan atau fitnah tersebut mulai nampak. Itu yang pertama. Dalam riwayat yang lain kata Allah dalam hadis qudsi, dalam riwayat yang lain, abghadu thalathan wa bughdi li thalathin ashad. Aku membenci tiga perkara, kata Allah.
Tapi kebencianku terhadap 3 perkara jauh lebih aku benci. Siapa di antaranya? Syekh Al-Asi, orang tua yang berzina, kata dia. Jadi orang yang paling dibenci oleh Allah adalah bukan anak muda yang berzina. Asyab al-ashi, anak muda yang berzina, memang Allah benci. Tapi yang paling Allah benci adalah Syekh Al-Asi, orang tua yang berzina. Nah, maksud berzina di sini banyak. Tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya melakukan hubungan badan dan lain sebagainya. Hari ini sudah biasa. Hal-hal begitu di negara-negara Eropa sudah biasa. Yang tua dengan yang muda dengan yang tua dan lain sebagainya. Itu bagian daripada perbuatan zina yang nampak. Kemudian tadi yang keempat, sekarang yang kelima. Malikun kadzab. Ini yang kemudian yang ingin kita coba angkat. Malikun kadzab, pemimpin pendusta. Pemimpin pendusta itu sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya sahih. Kata Nabi, kelak akan muncul satu masa setelah 30 tahun kepemimpinan itu. Kata Nabi, al-khilafatu 30 min ba'di. 30 tahun setelahku akan muncul namanya khilafah Rasyidin atau khulafaur Rasyidin, 30 tahun. 30 tahun itu siapa? Abu Bakr Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tambah satu orang lagi. Satu orang lagi anak daripada Ali, namanya Al-Hasan. Digabungkan semuanya 30 tahun lebih sedikit. Artinya apa? Yang diprediksikan oleh Nabi, setelah itu wa ba'da dzalika, kata Nabi, dan setelah itu akan muncul namanya mulkun adud. Sistem kepemimpinan yang diktator, sistem kepemimpinan yang otoriter, kata Nabi. Nah, dalam sifat karakter pemimpin yang otoriter dan diktator itu ada satu karakter yang disebut dengan dusta. Makanya malikun kadzab. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi, ada sinfani min ahli nar lam arahuma, 2 kelompok yang tidak aku lihat di dalam neraka, di dalam surga, kata Nabi. Yang pertama, rajulun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Ada seorang pemimpin yang diberikan kekuasaan, tapi dengan kekuasaan itu mereka mohon maaf, menghabisi rakyatnya, menyiksa rakyatnya, menipu rakyatnya. Pokoknya semua yang mereka lakukan untuk merampas, untuk mendapatkan kepentingan. Dan tujuan dia tidak ada yang lain, cuman itu. Maka kelak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang-orang seperti ini, penguasa-penguasa seperti ini sudah disebutkan oleh Nabi dalam riwayat yang lain. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain itu? Maka nanti kelak akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalimun. Mereka zalim. Para pendusta-pendusta, pemimpin-pemimpin pendusta. Kita tak mau kaitkan, tapi memang keadaannya begitu. Apa yang mau kita katakan? Loh, para pendusta. Lah ini tidak bisa ini bukan, kita tidak mau mengatakan siapapun. Dulu pada masa kepemimpinan Muawiyah, setelah kepemimpinan Muawiyah ada namanya Yazid bin Muawiyah. Setelah kepemimpinan Yazid bin Muawiyah muncul Muawiyah selanjutnya, Muawiyah II. Dan ini menjadi masalah. Ternyata bukan hanya sekarang. Mulkun adud itu bukan sekarang saja. Sudah banyak terjadi. Kemal Atatürk, Turki dan lain sebagainya. Indonesia juga bagian daripada itu mungkin dulu gitu. Artinya apa? Dulu. Artinya itu sudah nampak, sistem itu sudah yang dikatakan oleh Nabi itu sudah suatu pembuktian. Meskipun di belahan lain ada satu tempat yang mohon maaf mungkin pemimpinnya baik. Ada. Tetapi indikasi yang dikatakan oleh Nabi akan munculnya pemimpin-pemimpin pendusta itu ada. Dan orang seperti ini kata Nabi tidak akan diajak oleh Allah berbicara. Bahkan orang-orang seperti ini dikategorikan oleh Nabi sebagai kemunafikan. Orang yang munafik itu nerakanya di mana? Jahannam, fit darkil asfal minan nar. Nerakanya sudah neraka Jahannam, paling bawah pula lagi. Artinya apa? Menjadi kerak api neraka. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu dengan pemimpin-pemimpin zalim? Kewajiban bagi setiap mukmin untuk memberikan nasihat kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka tidak mau dinasihati, jangan duduk bersama mereka. Tapi kalau Anda masih sanggup duduk bersama mereka, jaga hati. Tapi kalau tak sanggup, maka uzlahlah. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Yang disampaikan oleh Nabi. Bertemu dengan orang-orang munafik, kalau tidak sanggup duduk dengan mereka, maka beruzlah. Artinya apa? Menyendiri, pindah keluar dari barisan mereka. Kenapa kalau kita tak keluar dari barisan mereka? Allah katakan dalam Al-Quran, idzan antum misluhum, kata Allah. Kelak kalian akan bersama dengan mereka. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wa'ailun mustakbirun atau wa'ailun mutakabbirun. Orang miskin sombong.
Sudah miskin dia, sombong dia, entah apa pula yang mau disombongkan kita tidak tahu juga. Artinya apa? Sudah dikatakan oleh Allah. Dikatakan oleh Allah dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain kata Allah, abghadu salasan wa bughdi li salasin. Abghadu salasan wa bughdi li salasin asyad. Aku membenci 3 perkara, ada 3 perkara yang jauh lebih aku benci kata Allah. Siapa yang paling dibenci oleh Allah tadi? Ailun mustakbirun atau ailun mutakabbirun. Yang paling dibenci oleh Allah adalah orang miskin sombong. Orang miskin sombong tuh gimana karakter dia? Sudah miskin dia, tak pernah sholat, tak datang kepada Allah, tidak meminta kepada Allah. Tahu dia miskin, dia minta kepada manusia. Tahu dia miskin, dia datang kepada manusia, meminta pertolongan kepada manusia. Ini kemiskinan yang nyata. Sudah miskin, makin dimiskinkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tak mengakui keberadaan Allah. Tapi ada model miskin yang lain yang sombong, yang angkuh. Ada. Sudah miskin belagak kaya. Ada orang miskin belagak kaya. Rumah bagus, hutang melimpah. Rumah bagus, hutang melimpah itu bukan orang kaya. Hanya saja gaya hidupnya yang nampak kayak seperti orang kaya. Nah sekarang itu yang terjadi, yang ada adalah manusia dengan gaya hidup, gengsi. Ini dampak daripada peradaban barat, westernisasi. Dampak daripada peradaban barat atau westernisasi tadi ada membuat manusia punya gaya hidup seperti mereka. Nah ini namanya gaya hidup kapitalisme. Gaya hidup yang kemudian dipertontonkan, mohon maaf, mereka tak punya, mereka miskin, mereka tak mampu, tapi menampakkan diri seperti orang yang mampu. Bahkan mohon maaf, dia miskin, tas yang dibawanya kayak tas orang kaya, padahal minjam. Dan ini banyak karakter-karakter seperti ini. Ada beberapa tradisi di beberapa daerah tersebut itu untuk menunjukkan kekayaan di hadapan manusia, itu mereka rela menyewa emas biar nampak kaya di hadapan manusia. Dan ini karakter. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak salah ketika Allah membenci orang-orang seperti ini, sombong. Tapi dalam satu sisi orang-orang miskin seperti ini itu paling cepat masuk dalam surga. Dalam riwayat yang lain Nabi kata orang miskin ini cepat masuk surga. Kenapa demikian? Karena dengan kemiskinannya mereka dekat kepada Allah. Yang menjadi masalah adalah yang dikatakan sombong, takabur, angkuh tadi, sudah miskin tapi tak datang kepada Allah. Yang kedua sudah tahu miskin tapi berlagak kaya. Yang ketiga, mereka miskin tapi yang menjadi miskin pada mereka bukan hanya sekedar miskin harta, tapi mereka miskin akhlak dan iman. Ini yang menjadi masalah. Baik, itu yang nomor 6. Sekarang kita masuk pada nomor yang 3 terakhir. Hadis pada 3 yang terakhir. Dia ada 9, sudah dapat nomor 6, 3 yang terakhir. 3 yang terakhir kita ambil di nomor yang paling terakhir. Rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi. Ini mohon maaf. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sampaikan. Ada orang-orang yang berbaiat kepada pemimpin, tapi mohon maaf mereka punya tujuan. Ada tim sukses yang mendekat kepada pemimpin, yang mendekat kepada orang yang ingin mereka baiat sebagai seorang pemimpin, tapi mereka punya tujuan. Hari ini rata-rata begitu. Tidak ada orang yang hari ini tuh mau membaiat pemimpin itu tanpa ada timbal balik. Bahkan mohon maaf, dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi, salah satu tanda datangnya hari kiamat itu, dalam tanda kiamat kecil itu kata Nabi, manisdada minas sultani kurban illa zdada minallahi illa bu'dan. Banyak orang-orang yang mencoba mendekat kepada sultan, kepada pemimpin, kepada penguasa. Semakin sering mereka mendekat kepada penguasa dengan tujuan dunia, semakin jauh mereka daripada Allah. Itu pernyataan Nabi dalam hadisnya. Meskipun hadis ini oleh para ulama dikatakan hadisnya dhaif. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Hari ini kebetulan kita dalam pilkada. Dalam masa-masa pilkada. Jangan sampai akidah kita terkorbankan dan tergadaikan iman kita juga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita semua punya pilihan masing-masing. Tapi jangan sampai karena pilihan kita mengharapkan sesuatu ada tujuan dunia. Kenapa kita katakan demikian? Yang kita katakan adalah ketika masa Yazid bin Muawiyah. Kita kembali contoh pada Yazid bin Muawiyah. Kita contohkan kepada masa Kemal Ataturk. Pada masa Kemal Ataturk bukan tidak ada orang alim di belakangnya. Bukan tidak ada. Bukan tidak ada orang alim yang kemudian mohon maaf berbaiat kepada Kemal Ataturk. Bukan tidak ada. Ada. Tapi tujuannya apa? Mendapatkan jabatan. Sekarang ada orang alim, ada alim yang kemudian mohon maaf
berbaiat kepada seorang calon pemimpin, tujuannya sebenarnya apa? Jabatan dan kekuasaan. Ya paling tidaklah dapat, ya entah dapat apa kita tak tahu lah. Entah dapat badan wakaf atau basnas atau apa dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian berbahagia? Salahkah perbuatan itu? Salah. Kalau pemimpin salah, kita yang harus mengingatkan. Wajib. Maka tujuan seorang alim untuk mendekat kepada pemimpin cuma satu. Tujuan seorang alim yang dekat kepada pemimpin tujuannya cuma satu. Kalau pemimpin itu salah, maka dia wajib membenarkan kesalahan atau memperbaiki kesalahan tadi. Ini bukan yang terjadi hari ini adalah ketika alim dekat kepada pemimpin ikut terjerumus pula. Ini yang menjadi masalah kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8 kita selesaikan. Yang ke-8 itu ada orang-orang yang bersumpah kemudian tapi sumpahnya palsu, sama rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri di waktu asar, dia keluar untuk mendapatkan kepercayaan orang agar orang-orang datang membeli apa yang mereka jual, sehingga dengan itu meskipun dusta. Hari ini Bapak Ibu, saya mohon maaf, kalau kita merujuk kepada pasar, kita lihat ke pasar-pasar itu banyak orang-orang yang memperjualbelikan jualan mereka, dagangan mereka, tapi kemudian mereka bersumpah, wallahi ini barang bagus, tapi sebenarnya mereka nggak tahu. Pernah kita melakukan hal demikian, ternyata barang itu rusak, tapi mereka bersumpah barang ini bagus. Tujuannya cuma satu, biar laku. Pertanyaannya, ketika Nabi datang ke satu pasar, dimasukkan Nabi ke dalam tangan Nabi ke dalam tempat kurma tadi, sampai ke dalam itu, kemudian kata Nabi, kenapa ini kok basah? Kata Nabi, diangkat tangan Nabi basah. Loh, kenapa kok basah? Kata Nabi, oh itu disebabkan karena hujan, kata pemuda yang menjual kurma tadi. Apa kata Nabi? Kenapa kok tak taruh di atas biar orang tahu? Kata Nabi. Tujuannya untuk apa? Untuk menipu. Karena dijawab, kata Nabi, faman ghassa falaysa min. Salah satu ayat hadis yang mengatakan yang melakukan kecurangan dalam jual beli bukan bagianku, bukan golonganku, kata Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini terlalu banyak kecurangan dalam perdagangan. Dalam konteksnya haram atau riba atau kezaliman yang terjadi dalam transaksi jual beli adalah penipuan. Kenapa orang hari ini tak berani jujur kalau barang itu rusak? Kenapa? Karena takut tak laku. Pertanyaannya, kenapa diambil yang rusak? Cari yang bagus. Itu yang menjadi persoalan kita hari ini. Tapi mengapa mereka malu untuk mengungkapkan kebenaran itu? Karena kata Nabi, di akhir zaman yang muncul itu adalah manusia-manusia dengan rasa malunya sudah tidak ada. Jadi bermaksiat itu dengan tidak punya rasa malu lagi. Mereka melakukan penipuan tidak punya rasa malu lagi. Tidak punya rasa takut, tidak punya rasa malu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada kemudian rajulun ala fadli ma'in. Tadi ada orang-orang yang pelit lah, lebih tepatnya pelit. Ada orang-orang dalam perjalanan kemudian tidak diberikan, ketika mereka mengharapkan minuman, mereka tidak memberikan makanan. Ini sebenarnya merujuk kepada contoh satu masjid. Dulu Masjid Jogokarian itu adalah masjid di mana tempat orang-orang berhenti. Sehingga bagaimana caranya memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berhenti itu? Banyak yang ngadu, tidak punya beras lah, tidak punya air lah, tidak punya inilah, tidak punya itulah. Sehingga muncul ide dalam benak Ustaz Jazir itu untuk menjadikan masjid ini sebagai pemberi solusi terbaik. Sehingga apa yang terjadi? Dilakukanlah masjid tadi, dibuatlah organisasi yang baik, kemudian diuruslah masjid tersebut dengan baik, sehingga apa yang terjadi di Masjid Jogokarian itu seperti yang kita lihat. Hilang motor ganti motor, hilang mobil ganti mobil. Kalau cuma hilang sendal itu bisa diganti lebih baik, mungkin seperti itu. Artinya apa? Hari ini itu yang ada seperti yang dikatakan oleh Nabi, orang membantu orang lain itu dengan adanya sesuatu. Artinya apa? Kalau tidak ada timbal balik dia tak mau bantu. Kalau tidak ada timbal balik orang-orang tidak mau membantu. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang terjadi adalah ketika orang membantu orang lain, mereka berharap ada bantuan kembali kepada diri dia. Padahal tidak begitu konsep dalam agama. Kalau kita membantu orang lain, jangan pernah berharap orang lain akan membantu kita. Cukup kalau kita berharap kepada Allah, bantuan akan datang dari Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Setidaknya ada 9 golongan yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Ada 4 hadis, ada 3 hadis, ada 4 hadis yang mengatakan tersebut. Tapi kemudian berbagai macam, ada 3 poin, kemudian 3 poin lagi, kemudian 3 poin lagi, menjadi 9 poin. Mudah-mudahan kita
terjaga dari karakter-karakter yang 9 ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan, sehingga kita bisa menjaga akidah, iman, dan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في العالمين انك حميد مجيد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنه مثواهم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزه وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم اهلك الكفره والمبتدعه المشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.